Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calvin Verdong membawa NEC memuncaki klasemen sementara di Eredivisie dengan 2 kemenangan 6 poin yang mereka dapatkan. Ya, kemarin mereka menghajar tim yang justru menjadi tuan rumah, Heracles, dengan 1-4, padahal mereka lebih dulu kebobolan. Horkam bisa mencetak gol lebih dulu, tapi karena Horkam membuat pelanggaran keras, men-tackle pemain NEC, akhirnya dia diusir lapangan baru 13 menit sudah dengan kartu merah. Ini agak berat bagi Heracles untuk bangkit lagi dan bisa mempertahankan keunggulan, sehingga mereka kebobolan 4 gol dan Verdong bermain dengan sangat baik di 3 back. Ini pelatih Dick Snyder, pelatih NEC ini memainkan ala tim nasional punya pola 3-4-3, dan Verdong menjalankan itu dengan baik bersama dengan rekannya Sandler dan Pereira di jantung pertahanan NEC, dan Sandler ikut membuat gol kedua dari 4 gol gawang Heracles. Ini merupakan kemenangan kedua mereka dengan skor yang besar. Excelsior sebelumnya di pekan pertama mereka hajar dengan 5-0, sehingga mereka dalam 2 pertandingan memasukkan 9 gol dan kemasukan 1. Itu yang membuat mereka ada di puncak dengan 6 poin, sama seperti Feyenoord dan Pexwool, klubnya Eliano Reinders juga yang mencetak kemenangan 2 kali. Dan ini kan modal bagus bagi NEC bersama dengan Verdong untuk melihat pertandingan di pekan ketiga. Mereka akan ketemu dengan Breda kalau nggak salah di pekan ketiga dan bermain di kandang mereka. Ya, saya pikir Verdong dan kawan-kawan juga mengambil keuntungan bermain di kandang dan bisa mengalahkan tamunya. Nah, bagi Eliano Reinders, walaupun bermain hanya 29 menit bersama dengan Pexwool, tapi pelatih Van der Veek itu memainkan dia terus dalam 2 pertandingan terakhir di 2 pekan pertama di Eredivisie, dan hasilnya bagus. Mereka bisa clean sheet dalam 2 pertandingan. Pertama mengalahkannya klub Meshilgers FC Twente dengan 1-0. Dia bermain juga dan masuk di babak kedua, dan Telstar mereka hajar juga dengan di kandang Telstar bahkan dengan 0-2. Jadi suatu hal yang bagus bagi Pexwool karena 2 kemenangan mereka akan balik ke kandang lagi nantinya, dan ini akan menjadi satu hal yang bagus di antara Verdong dan Eliano Reinders. Bukan saja pertandingan penting di Eredivisie, tapi mereka diproyeksikan untuk ikut memperkuat timnas di putaran keempat Piala Dunia Zona Asia. Kita di grup B dengan Arab dan Irak, dan sebelum ke sana mereka berdua pasti dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk bisa memperkuat timnas kita. Ya, untuk pertandingan FIFA Matchday Lebanon dan Kuwait bermain di Gelora Bung Tomo di Surabaya di bulan September di antara tanggal 1 sampai tanggal 9 sesuai dengan jadwal di FIFA Matchday. Jadi bagus buat pemain-pemain abroad kita terus berkembang dengan baik dan bermain yang oke. Karena kita tahu bersama di Eredivisie itu ada 6 pemain kita di timnas itu semua ada di sana bermain dan semua siap untuk membela timnas. Jadi oke lah untuk hasil yang mereka dapatkan sejauh ini. Dan kalau bicara dengan Verdong, nggak ada obatnya teman-teman ya. Dia itu baik di klubnya, waktu di timnas selalu mendapat tempat. Ya, ketika timnas itu dipegang oleh ST sampai ke Kluivert, dia seakan tidak tergantikan kecuali dia cedera atau dia misalnya kena akumulasi, tapi selama dia ada baik-baik saja, dia akan mendapat tempat utama di posisi bek kiri. Walaupun kita tahu bersama juga bahwa di bek kiri itu kan sebelumnya ada Pertama Arhan, ada Sain Patinama, bahkan masuk lagi Dean James, tapi tetap Verdong number 1. Ya, ini pemain yang bagus. Seakan-akan punya paru-paru berlebihan, lari terus dan bermain dan sangat ngotot, bermain sangat baik walaupun badannya tidak begitu tinggi, tapi dia oke. Makanya Dick Snyder, pelatih dari NEC itu menaruh harapan besar terhadap Calvin Verdong. Mau bermain dengan flat 4 back, dia bisa bermain di kiri dengan baik. Ketika dia coba dengan 3 lagi back, dia tampil bagus. Jadi saya pikir ini satu aset yang berharga sekali buat NEC dan juga buat timnas kita tentunya teman-teman. Oke, dari Eredivisie ya, di pekan kedua kita coba melihat dengan apa yang terjadi dengan penjaga gawang kita Emil Audero. Di kandang mereka sendiri, di Giovanni Zanni, mereka gagal untuk melangkah ke babak berikut Coppa Italia putaran pertama. Ya, mereka kalah adu penalti 4-5 dari tamunya Palermo. Pada Palermo ini adalah mantan klubnya Emil Audero sebelumnya saat dipinjamkan ke Palermo, dan akhirnya dia balik lagi. Kemudian dia ada di Cremonese. Ya, Palermo kita tahu bersama di Serie B, dan bagi Emil ini ada rasa penasaran ya bahwa dia ditugaskan untuk penjaga gawang utama, tapi akhirnya gagal. Hasil pertandingan 0-0 selama 90 menit itu, dan akhirnya pertandingan yang harus dilalui dengan adu penalti ini diharapkan Emil bisa berbuat banyak, tapi ada 5 gol bersarang di gawang Cremonese dan Emil tidak mampu menahan itu. Memang ada upaya terakhir yang dilakukan oleh Emil untuk bisa menahan Pietro Cecorini, ya, penembak kelima dari Palermo, tapi dia gagal untuk membendung tembakan Pietro. Sementara bagi Palermo, penjaga gawang mereka Francesco Bardi berhasil untuk menahan penendang kelima dari Cremonese, yaitu Dennis Johnson. Itu yang membuat Palermo bisa menang dan bersorak gembira tentu sukacita di markasnya Cremonese karena mereka bisa melaju sampai ke putaran kedua. Oke, ya, bagi Emil mereka sudah harus cepat-cepat melupakan hasil di Coppa ini karena mereka harus fokus untuk pertandingan pekan pertama di Serie A yang akan dimulai nantinya. Ya, pada pekan depan tanggal 24 kalau nggak salah itu mereka dijadwalkan ketemu dengan tim yang tidak main-main. Ya, ini AC Milan. Mereka harus ke San Siro. Dan pasti Emil akan dibuat jatuh bangun di sana oleh Rafael Leo dan kawan-kawan.
Ya, karena Milan bermain di kandang sangat garang tentunya, dan Cremonese akan dijadikan santapan pertama mereka di pembukaan Serie A. Nah, makanya pertahanan bagi Cremonese, tentunya bagi penjaga gawang Emil Audero yang dipercayakan untuk bisa mengawal ini, itu harus ekstra hati-hati, waspada, dan pasti akan digempur habis oleh anak-anak Milan sepanjang laga berlangsung. Dan pada saat bersamaan juga Kapten kita Jai Ices itu pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus akan tampil pertama kali melawan Napoli, juara bertahan Serie A, juga tim yang kuat. Ya. Dan Jai pasti akan, kemarin dia tidak bermain melawan Catanzaro di putaran pertama, ya, Coppa Italia. Sassuolo menang, yang berbeda dengan Cremonese yang gagal, tapi Sassuolo menang, walaupun hanya dengan sebiji gol mereka merangkak ke babak selanjutnya, tapi lawan Napoli. Nah, Jai kemarin tidak bermain, masih tetap disimpan oleh Fabio Grosso, pelatih dari Sassuolo, dan nantinya Jai pasti akan bermain, entah dia bermain dengan Romagna atau dengan Muharevic di jantung pertahanan. Itu tergantung dari Grosso untuk menghadapi pertandingan yang pasti keras, ya, ketat, karena Napoli pasti lebih diunggulkan dibandingkan dengan Sassuolo. Tapi ingat, Sassuolo selalu bisa membuat kejutan. Domenico Berardi dan kawan-kawan pasti akan diwaspadai juga oleh Napoli yang saat ini sudah mendapatkan Kevin De Bruyne yang dilepas secara gratis menuju ke Napoli, dan dia akan bermain di posisi tengah bersama dengan Scott McTominay, yang gelandang yang pernah membawa atau membela MU, tapi kemudian MU melepasnya. Tominay bersinar bersama dengan Napoli dan bahkan menjadi juara, itu yang dia tidak dapatkan bersama dengan MU di Liga Primer. Itu yang kita akan nantikan bersama teman-teman dalam duel antara Sassuolo melawan Napoli, dan nantinya Emil akan ke San Siro untuk menghadapi Milan dengan saya, Bung Ropan, berbicara.